Yang mesti kita halangi mereka yang menghalangi kebebasan berpendapat. Jadi jangan dibalik, sama seperti logika Pak Jokowi. Jokowi bilang begini, demi kesatuan tidak boleh ada perbedaan. Loh, dari awal negara ini didirikan atas perbedaan. Jadi karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu ngaco logikanya presiden. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy. Itu jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Bertanya. Mas ada? Masih yang mulia. To the point aja ya, supaya jangan berbelit-belit nggih, supaya nggih. To the point aja nggih. Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya mungkin contohnya tadi hate speech, mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa, itu kan berbeda, mungkin hukum adatnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Seperti itu. Ini ya, hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan, itu dasarnya. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi itu berlangsung ke depan itu. Itu intinya tuh. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh. Termasuk KUHP yang baru itu, kan kacau isinya kan. Karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterjemahan, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh hate speech itu kata utuh, nggak boleh diterjemahkan. Begitu terjemahkan, dia berubah menjadi fungsi untuk kita foto aja, siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah. Loh itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang. Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy. Itu jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Saya semua tahu ya, kalau kita semua belajar filsafat, jadi Pak Jaksa, Pak pengacara juga tahu. Mungkin jawaban yang disampaikan oleh ahli mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan. Karena jawaban filsafat itu memang begitu. Tapi sudah cukup ya saya rasa untuk Jaksa, cukup ya. Mungkin dari majelis ada satu aja yang mulia. Ya, satu ada aja terkait pendapat. Depan aja. Saudara, kita mau skor istirahat ya. Saudara ahli ya, satu aja. Terkait kebebasan berpendapat ya. Tadi ahli menjelaskan memang masyarakat bebas berpendapat, bebas mengutarakan kritik, kritis dan segala macam ya. Menurut ahli, apakah kebebasan berpendapat tersebut, apakah sebebas-bebasnya tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada aturan-aturan yang diatur di dalam negara kita selaku negara hukum? Secara normatif tidak boleh ada larangan terhadap kebebasan berpendapat. Tunggu dulu. Secara normatif. Karena prinsipnya adalah hanya mungkin seseorang itu dihargai dignitinya kalau seluruh pendapatnya dia keluarkan. Penghalangan pertama kekuasaan, pengalaman kedua feodalisme, kultur, pengalaman ketiga ketakutan psikologi. Jadi di dalam teori tentang freedom of speech, di bagian penghalang itu yang dihilangkan, bukan kebebasannya yang dimajukan. Penghalangnya yang harus disingkirkan. Begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena kebebasan itu tidak diberikan oleh hakim, tidak diberikan oleh presiden, tidak diberikan oleh jaksa. Datangnya dari hukum alam. Yang menghalangi itu hukum sosial. Maka tidak mungkin kita memaksimalkan kebebasan. Itu udah melekat di kita. Yang bisa kita lakukan, kurangi penghalangan itu. Begitu logikanya. Kami hargai pendapat ahli. Sebentar ya. Ahli sepakat kita di Indonesia ini adalah negara hukum ya. Nah, bahwa ada suatu aturan hukum lah tertentu tentang pembatasan berpendapat ya. Nah, sebagai ahli filsafat dan saya juga ingin tahu apa dari tujuan
dibuatnya pembatasan terkait kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar? Ini pertanyaan 30 tahun lalu, waktu saya masih jadi penasihat Buyung Nasution itu soal beginian. Gini, pasal yang mengatur kebebasan berpendapat itu untuk memaksimalkan kebebasan berpendapat, bukan untuk menghalangi. Karena ada ABCD segala macam yang sering disebut coba Egy Sujana. Jadi kalau semakin diatur kebebasan itu, semakin nilai pendapatnya semakin kurang. Jadi diatur sedemikian rupa supaya kebebasan berpendapat yang datang dari human dignity diwariskan oleh alam semesta melalui fatwa Tuhan atau hukum alam itu jangan dihalangi oleh hal-hal yang sifatnya politis, kultural, macam-macam. Jadi prinsipnya negativity, bukan positivity. Karena yang berpendapat itu manusia itu udah bagus. Yang mesti kita halangi mereka yang menghalangi kebebasan berpendapat. Jadi jangan dibalik. Sama seperti logika Pak Jokowi. Jokowi bilang begini, demi kesatuan tidak boleh ada perbedaan. Loh dari awal negara ini didirikan atas perbedaan. Jadi karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Jangan dibalik. Demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu ngaco logikanya presiden. Cukup? Sekali lagi ya. Ya, poin aja. Ya, soalnya kita tadi ahli menyampaikan bahwa yang menerima hoak adalah dungu ya. Masih ingat ya tadi? Yang menerima hoak adalah dungu, bukan penyebar hoaknya ya. Itu resiprokal aja kan? Ya. Ya, apakah ahli pernah menerima suatu hoak yang kemudian menyebarkan hoak tersebut? Nggak pernah saya nyebarin hoax. Ya. Waktu perkara Ratna Sarumpait, pernah Anda menyebarkan bahwa... Kapan saya sebarkan itu sebagai hoax? Anda mengetweet mengatakan Oke, bahwa... saya terangkan ya. Anda nggak baca peristiwanya. Waktu peristiwa Ratna Sarumpait terjadi, saya ada di ketinggian 5.600 meter di Gunung Elbrus, suhu 26 derajat Celcius minus, angin 90 km. Bagaimana mungkin saya nge-tweet dari situ? Bagaimana mungkin? Saya ganti SIM card pakai Rusia. Di mana saya sebarin? Apa yang saya lakukan? Anda artinya nggak baca juga keterangan saya di pengadilan. Orang bilang saya nyebar hoax. Saya rasa ini udah di luar konteks ya. Lain. Ya. Bagaimana Ya. coba? Oke. Saya rasa cukup nggih dari Jaga. Mungkin terakhir dari majelis ada silakan. Oke. Terima kasih, Ketua Majelis. Ahli ya, saudara ahli. Ini baik. Kalau dari jawaban saudara pertanyaan penasihat hukum, jaksa penuntut umum, kalau sependapat saya menyimpulkan, saya cuma mencatat tadi. Saya simpulkan bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras, ya. Bahwasanya malah justru menghendaki untuk perubahan undang-undang gitu. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada penalaran hukum, apalagi pada filsafat hukum. Itu kesalahannya pada kurikulum kita tuh. Tapi kalau berpikir secara radikal sependapat berarti ya? Ya, itu dasarnya Pak Hakim. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Iya betul. Ya, oke. Kemudian ada lagi dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi itu dasarnya hanya ingin mengetahui, atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya. Betul, itu seperti Untuk itu. mengetahui bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan bukan cara mendapatkan pengetahuan, epistemologi itu. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu diperoleh. Nah, jadi ada ontologi, epistemologi, terus satunya lagi apa itu? Aksiologi. Nah, jadi kalau kesimpulan saya seperti itu, betul? Betul, Oh, Pak Hakim. betul. Ya, itu akan kami gunakan sebagai majelis hakim Oke, nanti terima kasih. dalam membuat keputusan ya. Oke. Kemudian satu lagi. Tadi kan saudara ahli menjelaskan penemuan bisa dilakukan secara reasoning, akal. Begitu. Nah, kemudian agar menjadi reasoning itu secara norma diterima, ya kan? Sementara kita mungkin dalam membuat keputusan menggunakan itu. Tetapi ternyata tidak
diakui atau tidak diterima oleh masyarakat yang tidak setuju dengan akal yang kita sampaikan. Ya. Adakah secara filsafat hukum atau filsafat untuk menjadikan kriteria atau ukuran bagi majelis hakim dalam mengambil penemuan itu secara reasoning? Oke, ini terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir di dalam studi hukum itu. Saya terangkan pelan-pelan ya. Memanfaatkan logika, legal reasoning, justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar. Anda pernah belajar Hans Kelsen? Pernah? Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya, jujur aja sebagai akademisi. Pernah? Nggak belajar. Susah, baru dengar. Apa? Oh, salah lagi. Dilanjutkan aja. Dilanjutkan aja, saudara ahli. Saya terangin ini. Tolong dilanjutkan aja. Itu sebagai bahan. Itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu uji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru, sama seperti soal Pancasila tadi. Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret. Karena itu dia sebut sebagai fiksi hukum. Pancasila itu konkret, ada 5 sila. Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya. Stat fundamental norm nggak boleh ada tanggal lahirnya, supaya dia jadi regulatif ideal, ide yang menuntun aja, jangan dibumikan ide itu. Kenapa begitu? Karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant, yang juga menulis filsafat yang disebut Reinen Vernunft, logika murni itu. Ini bahayanya kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal, kurikulum fakultas hukum itu kacau, reasoningnya nggak ada tuh. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roscoe Pound dan Hans Kelsen? Saya mengajar di filsafat Maaf, hukum. saudara menjelaskan pertanyaan kami. Ini dungu juga nih jaksa ini. Oke. Pendapat ahli aja dari pertanyaan. Jadi memang begitu. Sekarang ada problem. Berkembang teori-teori baru yang tidak perlu mengikuti Stephen Baum itu. Misalnya feminist jurisprudence. Diterjemahkan secara bahasa Indonesia aja. Feminist jurisprudence itu, ini nggak usah dengar nih. Feminist jurisprudence artinya pengalaman perempuan itu konkret sebagai pengalaman hukum yang ditinggalkan berabad-abad. Yang kedua, critical legal study. Untuk membaca di belakang hukum ada persekongkolan antara politik dan ekonomi. Critical legal study. Ada economic analysis of law yang memakai metode ekonomi untuk membaca hukum. Ada hukum tentang lingkungan, environmental ethics, banyak betul perspektif. Nah, itu yang sebetulnya diperlukan sebagai pembanding dari sistem positivistik kita itu. Makasih Pak Hakim. Oke, satu lagi. Nah, untuk melindungi kita, kami selaku majelis hakim dari hukum formil secara filsafat hukum, saudara berikan. Saya percaya bahwa akses kita terhadap teori, terhadap pengetahuan di luar bertumbuh melalui tadi sosial media tuh. Tentu Pak Hakim kalau pergi ke luar negeri, bertemu dengan hakim-hakim di luar negeri, kita bisa bandingkan bahwa sistem Anglo-Saxon pun mulai membicarakan hal-hal yang sifatnya filosofis. Yang tadinya dia nggak peduli itu. Dia cuma peduli prinsip stare decisis. Tapi sekarang karena ada krisis lingkungan, orang belajar lagi tentang dasar-dasar filsafat hukum yang memungkinkan manusia itu diolah di dalam kapasitas sebagai warga, bukan sekedar warga negara, tapi warga bumi itu. Jadi etik lingkungan itu tumbuh secara bagus sekarang. Dan itu mempengaruhi juga sistem hukum ekonomi. Di Davos kemarin bulan Januari ada keputusan bagus bahwa
pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi dilindungi oleh hukum positivistik yang pro akumulasi itu. Ada hukum baru tentang lingkungan, solidarity, human solidarity. Jadi semua peralatan hukum kita harusnya kita revisi itu. Karena keadilan itu evolve, keadilan itu in the making, keadilan itu tidak konstan. Jadi bagian ini yang terima kasih betul karena Pak Hakim artinya mengundang saya untuk memberi ceramah tentang perkembangan ilmu hukum. Terima kasih.